Materi gue hari ini tentang backlink. Masuknya tentang backlink itu, ini masih banyak banget. Gue ngambil berdasarkan pertanyaan yang banyak diarahkan di kolom komentar YouTube gue. Dan ada beberapa pertanyaan juga di kelas gue saat gue lagi ngajar. Backlink itu ke homepage atau ke artikel sih? Ini pertanyaan yang paling banyak banget nih. Lu bisa cek aja di video gue. Dan emang ternyata teman-teman masih belum paham juga tentang konsep backlink itu arahnya kemana. Mungkin penjelasan gue di video-video sebelumnya masih kurang, jadi gue emang sengaja bikinin video terpisah. Jadi nanti kalau tiap kali ada yang tanya, gue bisa tinggal ngasih linknya aja. Ya dong, kalau tanyaannya sampai puluhan, sampai ratusan, diulang-ulang kan gue juga dong, kasihan gue dong, ya kan. Nah, ini untuk mempermudah aja. Nah, buat teman-teman yang sudah biasa nonton di channel gue, udah paham backlink itu arahnya kemana, lo boleh skip lah ini video karena emang bukan buat ente, ini masih untuk kelas teman-teman yang baru belajar aja. Sekarang kita masuk ke materinya. Kalau kita bikin backlink, pertanyaannya gini dulu, backlink itu apa? Gitu kan. Backlink itu ente membuat artikel di tempat lain, dan di dalam artikel itu ente mengarahkan, memberikan link ke web utama ente. Nah, memberikannya link ini kan yang lu bertanyakan, ke home atau ke artikel ya kan. Nah, kita bahas nih. Kita bahas konsepnya backlink itu dalam mengalirkan authority kayak gimana gitu kan. Sebenarnya gampang banget. Nih, kayak begini. Kita langsung aja. Gua ngambil ini gambar dari Google. Kita bisa lihat. Misalnya ente bikin dua backlink dari anggaplah IBM dan Microsoft. Lu arahkan dia ke home, ke money site lo, ke home-nya. Home itu yang mana bang? Home-nya yang mana bang? Home itu yang ini men. Ini penampakan home, ya. Kalau gue bilang itu home, ini semuanya nih keseluruhan. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Gue background putih dulu. Ini kan gue dulu udah bikin nih, udah bikin dua backlink nih kan. Lu arahkan ke home. Kalau ke home itu jenis anchor yang biasa dipakai itu domain brand, ataupun kalau nggak URL nakednya. Itu lu bisa tonton di video gue tentang anchor text. Lu jangan nanya lagi, lu tonton aja tuh, di sana udah gue jelasin detail banget yang dibilang brand itu apa, anchor text, URL, telanjang itu apa, ada di sana tuh udah gue bahas. Nah, yang ini nih home-nya nih, lu arahkan ke sini kan. Nah, dari sini nanti tuh power dari backlink yang lu dapat ini diarahkannya ke sini, ke kategori yang berikutnya nih. Kategori itu apa bang? Ini pertanyaan di kelas gue banyak kayak begini. Lu jam-jam pada ketawa lo, lu dulu juga begini kan ngalaminnya kan waktu belum tahu apa-apa. Yang dibilang kategori itu yang ini om, yang ini om, yang ini om nih, ini nih. Nah, di dalam tiap kategori ini kan ada artikel kan, label nih, kalau lu pakai blogspot namanya label. Kita balik lagi ke sini ya. Nah, ini nih, dari kategori ini dia mengalirkan powernya itu ke artikel, ke semua artikel yang ada di sini nih. Kebagi, jadi berarti lewat banyak ya. Iya, lewat saringannya. Nah, anggaplah gini, anggaplah dua backlink ini ngasih lo itu 100 ya, 100 powernya, masuk nih full nih ke home yang ini ya, masuk ke home. Nah, dari sini dia bagi, ini ada 4 nih, berarti ini 25 turun ke bawah, dibagi lagi nih yang 25 nya ini, 25 dibagi ke artikel-artikel yang ada di bawah kategorinya. Paham sampai sini ya? Itu kalau misalnya lu arahkan ke home. Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya diarahkannya ke artikel, gimana bang? Kalau lu arahkan itu backlinknya ke artikel, dia langsung ke sini. Diperhatiin ya, dia itu langsung ke sini backlinknya nih. Misalnya gua arahkan ke sini. Nah, gua kasih misalnya dua backlink juga sama. Dari sini langsung ke sini, nggak lewat kategori dia. Ini juga sama.
ya. Ini yang dibilang kalau lu misalnya backlinknya ke artikel tanpa melewatin homepage, tanpa melewatin kategori, tapi lu langsung ke artikel. Kalau ini powernya 100, maka ini dapat 100. Terus dari artikel itu diarahkan powernya kemana lagi? Semua power yang 100 itu diarahkannya nanti ke subheading yang ada di sini. Ini subheading kan, itu makanya gunanya kenapa artikel selalu dikasih subheading H2, H3, itu untuk menerima power dari backlink lu. Kalau misalnya lu pakein dia backlink, jadi subheading lu itu bisa ke ranking di Google Search, bukan hanya judul artikel, bukan hanya keyword utama dalam artikel, tapi keyword turunan yang ada di subheading ini juga bisa ke ranking karena lu memberikan backlink langsung ke artikel. Ada powernya kan. Oh begitu ya. Iya begitu. Misalnya ini kan subheading ya, kalau misalnya di search dia nggak punya gue, ada tuh, dia muncul. Lu perhatikan deskripsinya yang diambil sama Google Search, muncul. Bukan deskripsi dari artikel utama, tapi dia ngambil deskripsi dari sini, dari subheading ini. Oh jadi begitu ya caranya kalau misalnya gue pengen nge-ranking keyword-keyword di subheading gue. Iya, kalau lu pengen nge-ranking di subheading lo tinggal kasih backlink aja ke dalam artikel lo. Nah ya, seperti ini. Nah ini yang semua subheading di sini itu pasti bakal dapat power dari backlink yang lu kasih. Ini kebetulan artikel ini gue kasih backlink, makanya kalau kita cek ini misalnya kayak begini, lu cek subheadingnya itu dia ke ranking dengan baik. Nah ini malah dapat snippet nih, spesifikasi Louis Vuitton listrik mobil golf bla bla bla. Nih ini semuanya ke ranking karena emang artikel ini gue kasih backlink ya. Beda kan kalau misalnya gue kasih backlinknya ke homepage, dia pasti ke kategori dulu, dari kategori baru ke artikel, jadi melewatin, jadi lu backlinknya dibagi-bagi. Itu tadi tentang artikel. Sekarang kalau homepage, apa dong kegunaannya homepage, keuntungannya gitu kalau misalnya gue backlink ke homepage? Kalau di homepage, kalau lu ngasih backlink, dia itu berlaku powernya backlink ini untuk keseluruhan ya. Domain lu bisa ke ranking, kategori lu bisa ke ranking, dan seluruh artikel yang ada di bawah ini dapat semuanya. Bukan cuma hanya satu, tapi semua artikel yang ada di blog lu itu kebagian backlink itu. Kalau misalnya kita cek dari banyak web besar, rata-rata itu 60-80% backlink itu diarahkannya ke home. Di home ya, diarahkannya ke home, bukan ke artikel. Karena supaya semua artikel, semua kategori ini dapat. Selain di home, kalau kita kombinasikan dengan video gue yang lain tentang masalah optimasi kategori dan tag, kita juga dikasih. Lu kasih juga kategori lu ini backlink. Mau kategori dan tag lu kasih backlink, homepage-nya lu kasih backlink, kategorinya lu kasih backlink, dan artikelnya lu kasih backlink. Combo. Triple combo. Nah seperti itu cara proses kalau lu bikin backlink. Gue pengen homepage-nya aja. Nah kalau lu backlinknya homepage, ini sama aja lu efeknya itu akan memperbesar yang namanya domain authority kalau lu menggunakan mouse. Tapi kalau lu nge-backlink di artikel yang ini, itu lebih banyak lu meningkatkan page authority alias PA. Jadi harus seimbang aja. Lu ngasih ke cara yang paling enak ya, seimbang aja. Lu kasih ke homepage, lu kasih juga ke artikel. Caranya gimana? Kalau mau cara untuk seimbang seperti itu, contohnya seperti ini. Nih, garasi golf ini bayar gue untuk nge-backlink di sini. Ini adalah brandnya dia, dan ini adalah URL nakednya.
taruh di situ, dan yang satu lagi gue taruh di sini. Nih, di keyword utama yang dia tembak. Jadi dalam satu artikel backlink ini ada 2 link. Jadi nanti dia dapat seperti yang gue bilang. Yang gue bilang tadi, dia bisa dapat seperti ini. Kalau lu bikin backlink artikel di tempat lain, bikin seperti ini. Selalu seperti ini. Ini 1 dan ini 2. Terus yang kategorinya gimana? Kategori nanti lu bikin terpisah di tempat web yang lain. Jadi semua ini dapat kategori, dapat backlink. Ini bikin posisi dari authority block lu tuh cepat banget naik antara DA dan PA-nya itu jadi balance. Naiknya itu tidak jomplang. Kalau yang ini 20 di sini kalau DA-nya 20, mungkin PA-nya itu 21 atau 24 atau 23. Kalau lebih karena kalau misalnya artikel kita sudah ada ke ranking, apalagi udah dikasih juga backlink, itu PA-nya naiknya cepat. Nah, domain yang bagus itu PA-nya lebih besar daripada domain authority. Artinya lebih banyak artikel yang ke ranking. Nah, untuk supaya itu PA-nya naik lebih bagus, lu kasih backlink di artikel. Tapi jangan lupa juga lu kasih backlink di homepage supaya seluruh authority dari blog lu itu mendapatkan power. Kategorinya bisa ke ranking, artikelnya bisa ke ranking, home-nya bisa ke ranking. Itu adalah kerjaan dari backlink homepage. Kalau cuma artikel yang ke ranking, itu adalah kerjaan dari backlink di artikel. Bang, gua nggak pengen ada backlink di artikel. Kalau lu nggak pengen ada backlink di artikel, berarti lu cukup backlinknya di sini aja, di homepage. Nanti dia akan mengalirkan seperti ini. Tapi kan gua baginya jadi kecil-kecil. Nah, makanya konsep dasar kalau bikin backlink itu, lu cari tempat backlink yang domain authority-nya lebih besar dari domain authority blog lu. Karena konsepnya seperti itu. Supaya nanti kalau masuk ke domain sini, ke homepage ini, dia baginya ke bawah itu gede. Kalau di sini backlink yang lokasi itu kecil, domain authority-nya kecil, maka turunan ke bawahnya, ini link juice-nya ini, alirannya ini, namanya link juice. Tiap artikel ini dapatnya kecil-kecil. Makanya itu pentingnya backlink berkualitas. Dibilang backlink berkualitas itu lu mendapatkan backlink dari web-web yang high authority. High authority itu bukan berarti DAPA-nya gede, karena DAPA gede itu lu bisa manipulasi dengan cara memberikan redirect URL kan. Tapi lu cari dari web-web yang banyak ranking. Lu bikin tuh di situ tuh backlink. Lo cari itu tuh web-web yang memang banyak banget artikelnya ke ranking, itu yang dibilang high quality, bukan DAPA-nya yang besar. Jadi kalau lu sekarang nyari backlink, lo lihat dulu, lo cek dulu ada berapa banyak artikel lo yang ke ranking di page 1 atau di page 1 sampai page 5 deh, biar fair ya. Oh ternyata cuma ada 1, tapi kan DAPA gua 60-50. Gak ngaruh DAPA-nya, lu yang pengaruh itu berapa banyak artikel lu yang ranking sama Google. Terus dikombo lagi, dikombinasikan dengan niche-nya yang sama dengan artikel lu. Kalau lu ketemu blog kayak gitu, langsung order aja, langsung lu pasang. Karena itu high quality. Jadi dirubah ya, kalau mau nyari backlink berkualitas itu bukan berarti dia domain DAPA-nya itu gede gitu, bukan. Tapi lu tanya berapa banyak yang ke ranking sama Google. Kalau semakin sedikit yang ke ranking sama Google, berarti blognya jelek dong. Malah lebih bagus blog lu daripada blog dia. Ya kalau lebih bagus blog lu terus daripada blog dia, mau juga dia pasang backlink ke blog lu, bukan lu pasang backlink ke blognya dia. Nah, ini banyak salahnya teman-teman nih kalau order backlink. Dia nggak pernah cek tuh artikelnya itu yang ke ranking berapa tuh. Dia cuma ngeliat DAP-nya gede-gede nih, oh udah langsung main order. Salah, itu backlink jelek namanya. Kalau ranking dia lebih jelek daripada punya lu pasang backlink itu di tempat yang emang bisa memberikan lu link juice, ya kan, memberikan power.
Jadi kalau lu udah paham nonton video gue ini, jangan lagi lu beli backlink yang asal-asalan ya. Tanya dulu, tanya ada berapa banyak artikel lo yang ranking. Kalau enggak, lu bisa cek menggunakan Ahrefs, lu cek top page-nya dia, ada berapa banyak keyword yang ranking. Kalau dia sendiri aja nggak bisa ranking, kok berani-beraninya lu nawarin jasa backlink buat masang backlink open order gitu. Bukannya makin hancur nih blog gue, ya kan? Sesimpel itu aja. Nah, ini video maksudnya seperti itu, supaya tidak ada lagi keluhan, ternyata gue pasang backlink gue nggak ranking. Ya iyalah mas bro, lu pasang di blog yang rankingnya cuma homepage doang gitu backlinknya. Misalnya gue niche-nya tentang mobil, gue cari nih di kategori artikel-artikel mobil dia, ada berapa yang ranking. Oh ternyata cuma ada 4. Yang 4 itu cuma ada 1 yang ranking di rank 15. Nah lu pasang di situ, di artikel yang ranking tersebut. Jangan lu pasang backlink lu di artikel yang tidak ranking. Karena yang dibutuhkan kan power, link juice-nya. Itu yang dibilang backlink berkualitas. Nah ini mudah-mudahan menjawab sama teman-teman semua yang bertanya, kalau backlink itu ke artikel atau ke homepage, lu pilih yang mana? Gua jawabannya yang pertama, ini kita resume ulang. Gue pilih jawaban yang pertama itu adalah gue memilih dua-duanya. Gue tidak memecah belah antara home ataupun artikel. Ini home ataupun artikel, tapi gue ngisi dua-duanya. Baik di setiap kali gue bikin backlink artikel, pasti gue kasih pertama di dalam artikel ada keyword utama atau keyword yang mau gue tembak, dan yang kedua gue pasti minta dipasangin juga homepage gue di sini. Jadi biar ngalir ke bawah. Oke. Tapi kalau misalnya gue ketemu website yang sangat bagus banget, gue cukup pasangin aja homepage gue aja. Kenapa begitu? Karena pasti harganya mahal kalau lebih dari 1 link. Dia kan bayarannya per 1 link tuh biasanya tuh. Kalau blog-blog yang high quality tuh gitu tuh. Cara nyari duitnya pinter mereka. Makanya lu pasti pilih salah satu aja, gak usah artikel, tapi lu pilih home. Kalau itu emang blog backlinknya tuh bener-bener berkualitas banget ya. Tapi kalau kualitasnya sedang-sedang aja, middle, lu bisa pasang 2. Cukup ya penjelasan gue, mudah-mudahan lu paham. Kalau misalnya masih ada yang areanya gue, misalnya abu-abu dan lu masih belum paham, lu bisa tanya langsung di kolom komentar gue di bawah, nanti akan gue jawab di sana. Gue cukupin materi gue sampai sini, nanti kita akan ketemu di materi-materi berikutnya, masih bersama gue Indra Kusuma. Peace out.